Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini di video pembelajaran PAI SMA kelas 12, kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pada materi ini, standar kompetensi yang ingin dicapai adalah meningkatkan keimanan kepada hari akhir, sedangkan kompetensi dasarnya adalah menampilkan perilaku-perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir dan bisa mengambil hikmah dari iman kepada hari akhir tersebut. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini kualitas hidup kita akan bisa lebih baik. Nah, ini ayat yang kita jadikan sebagai dalil, di antara dalil terkait dengan iman kepada hari akhir, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 1-4. Pada ayat yang keempat, di situ Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ujung ayat keempat ini ada kalimat wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya kehidupan hari akhirat. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa kita harus iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, ini para siswa sekalian, dalam Al-Quran ada dua kategori kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro kita artikan secara sederhana adalah terjadinya kerusakan kecil atau hancurnya sebagian alam. Misalnya ada bencana, ada kematian. Kemudian kiamat kubro adalah peristiwa di mana hancurnya seluruh alam semesta ini. Ya, tidak hanya bumi, planet, galaksi, dan lain sebagainya. Itu kiamat kubro. Nah, ini menjadi sebuah kepastian antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Orang yang beriman itu harus meyakini bahwa Allah suatu saat akan menjadikan kiamat sugro dan kiamat kubro ini. Dan kiamat kubro inilah yang merupakan pintu masuk kita selaku umat manusia nanti masuk ke dalam satu alam yang disebut dengan alam akhirat. Ayatnya nanti silahkan dibaca, yaitu surat Al-Ankabut ayat 7 dan Quran surah Al-Haqqah ayat 13-15. Nah, ini para siswa sekalian, nama lain hari akhir ya. Jadi hari akhir itu memiliki beberapa nama. Nah, ini nama-nama ini terkait dengan peristiwa yang terjadi ya. Misalnya ada nama Yaumul Hisab atau hari perhitungan, di mana nanti di hari akhir nanti akan dihitung amal perbuatan manusia. Kemudian Yaumul Mizan, hari penimbangan. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan sebenarnya masih banyak nama-nama lain yang ada dalam Al-Quran. Nah, berikutnya ini adalah tahapan-tahapannya. Ya, ketika hari kiamat nanti, kiamat kubro, maka tahapannya adalah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, kemudian alam semesta hancur. Selanjutnya, sangkakala ditiup kembali ya untuk membangkitkan manusia. Nah, setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, selanjutnya dihisab. Nah, setelah dihisab itu ketahuan berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Nah, nanti akan dimasukkanlah mereka ke dalam
surga bagi yang amal baiknya dominan atau lebih banyak, sedangkan ke neraka bagi yang amal buruknya lebih banyak atau amal buruknya dominan. Nah, selanjutnya ini surga dan neraka, kita lihat bagaimana definisinya. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tadi ketika ditimbang amalnya lebih baik amal baiknya. Sedangkan neraka tempat yang penuh dengan siksaan, kehinaan, ya, disediakan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, ini yang paling penting. Setelah kita beriman kepada hari akhir, maka harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Nah, senantiasa bertakwa. Bertakwa adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian disiplin menjalankan sholat dan ibadah yang lainnya. Mencintai fakir miskin, menyantuni anak yatim, kemudian berperilaku baik terhadap sesama, ya, dengan tetangga, dengan kawan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kenapa ini semua muncul? Karena orang yang iman kepada hari akhir itu dia yakin bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban amalnya di akhirat. Selanjutnya, nah ini ada 7 orang yang akan mendapat perlindungan saat hari kiamat. Para siswa sekalian, di hari kiamat nanti, terutama di padang mahsyar, itu betapa manusia berada dalam kondisi yang sangat sulit. Matahari berada di atas kepala, orang berkumpul di satu tempat, ya, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia dikumpulkan. Nah, tentu ini kondisinya sangat menderita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 orang kelompok, kepada 7 kelompok yang mereka ketika di dunianya melakukan kebaikan. Jadi di padang mahsyar ketika orang lain sedang menderita, dia mendapat perlindungan dari Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, pemuda yang rajin beribadah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu rindu terhadap masjid. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian lelaki yang tidak bermaksiat karena takut Allah. Kemudian orang yang bersedekah secara rahasia, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Kemudian orang yang berzikir saat sendirian, dia khusyuk sekali beribadah, berzikir dalam kesendiriannya. Nah, ini adalah yang terakhir hikmah iman kepada hari akhir, yaitu memperkuat keyakinan kepada Allah. Jadi orang yang iman kepada hari akhir, keyakinannya akan semakin kuat. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap kebaikan. Dan yang ketiga adalah memberikan dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar. Ini hikmah yang bisa kita dapat dari keimanan kita terhadap hari akhir. Para siswa sekalian, hari akhir itu adalah sebuah kepastian, ya. Hari kiamat itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak tahu kiamat itu akan datang karena memang ini menjadi sebuah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya kemampuan untuk bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Khusus kiamat sugro, ya, contohnya kematian, maka kematian itu menjadi rahasia Allah. Kita tidak tahu sampai batas mana usia yang Allah berikan kepada kita. Maka yang mesti dilakukan adalah mempersiapkan diri kita agar kita mampu menjadi orang yang siap nanti ketika suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Baik, para siswa sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.